Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada perkuliahan media pembelajaran. Minggu kemarin, kalian sudah berhasil membuat media pembelajaran yang berupa alat peraga. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Media pembelajaran berbasis teknologi yang akan kita bahas pertama kali yaitu PowerPoint. Oke, di sini Ibu akan memberikan gambaran sejarah dari PowerPoint. Jadi mungkin untuk kata PowerPoint sudah tidak asing lagi buat kalian karena sudah lama mungkin kalian menggunakan media pembelajaran ini, entah itu untuk presentasi maupun untuk kegiatan yang lain. Jadi sejarah dari PowerPoint itu sendiri dikembangkan pertama kali oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin. Jadi dua tokoh yang mengembangkan pertama kali PowerPoint itu adalah Bob Gaskin dan Dennis Austin. Kemudian PowerPoint pada versi 1 dirilis pada tahun 1987. Jadi sejak 1987 PowerPoint itu sudah ada, tapi masih menggunakan warna hitam putih, belum semenarik seperti sekarang ya. Kemudian di sini sejak tahun 1990 PowerPoint masuk dalam aplikasi Microsoft Office. Jadi kalau dulu PowerPoint itu berdiri sendiri, masih belum tergabung di dalam Microsoft Office. Tapi pada tahun 1990 PowerPoint sendiri itu masuk ke dalam aplikasi Microsoft Office. Nah, di sini versi terbaru Microsoft Office PowerPoint 2013 yaitu versi 15 yang dirilis pada tahun 2015. Jadi mungkin kalau di laptop kalian itu mungkin ada beberapa versi ya, ada yang versi 2010, ada yang 2007 ya. Jadi versi terbarunya itu adalah 2013. Kemudian nah itu tadi adalah sejarah media pembelajaran berbentuk PowerPoint. Lalu sebenarnya apa sih PowerPoint itu? Jadi PowerPoint itu Jadi PowerPoint itu adalah sebuah program yang ada pada aplikasi Microsoft Office dengan fitur berupa slide yang sering digunakan sebagai media presentasi. Jadi untuk PowerPoint sendiri itu sebenarnya tidak dibuat khusus untuk dunia pendidikan, tapi di dunia-dunia yang lain itu juga menggunakan PowerPoint untuk kepentingan presentasi, misal di dunia bisnis ya, kemudian di dunia usaha itu juga biasanya mempresentasikan itu menggunakan media pembelajaran PowerPoint seperti itu. Nah, kemudian di sini kegunaan dari Microsoft PowerPoint itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai sarana mempermudah sebuah presentasi. Jadi dengan adanya PowerPoint ini kita sudah dibuat mudah saat presentasi. Setidaknya kalian sudah tidak perlu menghafal apa saja yang harus kalian katakan. Jadi setidaknya poin-poin itu sudah ada di dalam PowerPoint. Kemudian yang kedua yaitu membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Jadi kalau kalian gunakan PowerPoint itu kan nanti presentasinya bisa ada file soft copy-nya. Jadi kalian bisa membagikan file soft copy itu kepada peserta yang saat itu sedang kalian ajak untuk mendengarkan presentasi kalian ya. Jadi itu salah satu manfaat dari Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk manfaat Microsoft PowerPoint yang ketiga
yaitu membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur-fitur pada PowerPoint. Jadi memang kalau dulu sebelum ada PowerPoint kita masih menggunakan mika transparan ya, yang ditulis dengan spidol hitam, kemudian menggunakan bantuan layar UHP. Nah itu kan otomatis tidak menarik ya, karena kenapa? Karena di situ tidak ada animasi-animasi yang bisa ditampilkan, jadi hanya berupa tulisan, sehingga otomatis media pembelajaran itu kurang menarik sih dibandingkan dengan media PowerPoint. Kemudian untuk kegunaan yang keempat, yaitu dengan adanya PowerPoint itu mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Jadi PowerPoint ini termasuk jenis media pembelajaran berbasis teknologi yang sangat mudah untuk digunakan dan dibuat ya. Jadi orang awam pun akan mudah untuk membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint. Oke, di sini format penyimpanan PowerPoint itu sendiri itu ada beberapa format. Yang pertama yaitu dalam bentuk PPT, biasanya kita sering gunakan ya. Kemudian ada juga formatnya berbentuk PPS, kemudian ada berbentuk POT, dan ada berbentuk PPTX ya. Jadi ini format-format dari penyimpanan PowerPoint itu sendiri. Nah, di sini setiap media pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari PowerPoint itu sendiri, yang pertama yaitu mudah digunakan. Jadi bagi pemula yang baru belajar tentang teknologi itu otomatis akan mudah kalau hanya membuat PowerPoint ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengedit foto secara langsung. Jadi di PowerPoint itu sendiri sekarang sudah ada bagaimana caranya mengedit foto secara langsung. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu tersedia beragam desain dan template yang menarik. Jadi template PowerPoint itu sekarang sudah banyak. Mungkin kalian tidak punya waktu untuk membuat, bisa langsung mendownload. Untuk templatenya sangat banyak sekali, jadi kita bisa menyesuaikan termasuk animasi sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan ya, seperti itu. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu adanya fitur pergerakan seperti transition dan custom animation. Jadi di situ dengan adanya fitur-fitur tersebut akan mempermudah kalian dalam melakukan proses presentasi. Jadi misal ini ya ditampilkan secara satu persatu sesuai dengan apa yang akan kalian jelaskan, itu akan lebih mudah. Kemudian di sini dapat dibuat dalam berbagai format data. Tadi kan sudah ada 4 format data ya, jadi bukan hanya disimpan dalam bentuk PPT tapi bisa POT, kemudian bisa PPTX ya. Jadi di situ memang formatnya banyak juga. Kemudian di sini juga adanya fitur untuk memasukkan konten dari aplikasi lain. Jadi misal kalian di PowerPoint ada video yang akan kalian masukkan atau ada animasi lain, itu masih bisa untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint ya. Jadi banyak sekali fitur yang sangat berguna ketika kita menggunakan PowerPoint. Kemudian sedangkan untuk kekurangan dari PowerPoint itu sendiri, yang pertama yaitu harga Microsoft yang mahal. Jadi kalau memang kalian tidak beli bajakan atau beli aslinya, bukan hasil ngopi dan sebagainya, memang harganya cukup mahal ya Microsoft Office-nya. Kemudian di sini termasuk kategori aplikasi berat ya. Jadi PowerPoint itu sendiri memang salah satu aplikasi yang berat, sehingga memang membutuhkan kapasitas ruang yang cukup banyak ya, seperti itu. Kemudian tidak bisa digunakan oleh platform selain Microsoft, karena tadi
pada tahun 1990 di situ PowerPoint sudah tidak berdiri sendiri tetapi sudah masuk ke dalam Microsoft ya. Jadi tidak bisa kalian menggunakan PowerPoint tapi tidak mempunyai Microsoft Office seperti itu. Oke, kemudian nah di sini ada berbagai menu ya dari PowerPoint secara umum. Yang pertama yaitu ada menu file, kemudian di sini ada menu home, kemudian menu insert, ada design ya, slideshow, kemudian ada review dan view. Yang jelas kalian tidak asing lagi dengan nama-nama atau menu-menu format di dalam PPT ini ya. Jadi menu file biasanya kita gunakan untuk mengcopy, kemudian menyimpan, itu biasanya ada menu-menu sub menu yang berada di menu file. Kemudian di home juga begitu, di insert biasanya kita gunakan berbagai bentuk-bentuk, itu ngambilnya di insert di gambar ya. Jadi itu salah satu sub menu yang ada pada menu PowerPoint. Jadi kalian nanti bisa buka kembali dan bisa sambil searching kira-kira masing-masing menunya itu punya fungsi seperti apa. Kemudian ini yang penting. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat membuat PowerPoint. Yang pertama yaitu pemilihan desainnya. Kenapa? Karena memang tingkat menariknya PowerPoint itu dilihat dari pemilihan desain. Di sini untuk memilih desain kalian harus memperhatikan yang pertama yaitu pilih desain yang sesuai dengan bahan ajar yang akan dibuat. Jadi misal kalian ingin mengajarkan materi tentang peluang, berarti kalian cari kira-kira animasi atau desain yang mendukung terhadap materi yang akan kalian ajarkan. Misal kalian pilih gambar dadu, kemudian gambar uang logam, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, sesuaikan desain dengan subjek sasaran presentasi. Jadi kalian harus paham dulu kira-kira PowerPoint-nya itu digunakan untuk siswa kelas berapa. Misal saya ngajarnya di tingkat sekolah dasar, berarti saya banyakkan animasinya aja atau disesuaikan dengan usia mereka. Saya presentasinya nanti di depan guru-guru, berarti di situ juga kalian harus mengurangi banyaknya animasi. Karena kenapa? Karena kan mereka mungkin sudah usianya sudah dewasa ya, sehingga tidak butuh juga animasi. Yang penting apa yang kalian sampaikan itu sudah ada di PowerPoint kalian, kan seperti itu. Jadi kita harus melihat subjek sasaran yang kita berikan PowerPoint ini siapa, siswa kelas berapa, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu pilih desain yang sederhana namun menarik perhatian. Jadi jangan sampai PowerPoint atau desain yang kalian pilih itu justru terlalu mencolok sehingga perhatian siswa itu bukan ke materi yang akan diajarkan, tetapi fokus kepada PowerPoint yang kalian buat, desain-desainnya yang dilihat oleh siswa kalian, bukan materi pelajarannya, seperti itu. Kemudian ini selain pemilihan desain, kalian juga harus memperhatikan pemilihan format. Pemilihan format di situ perhatikan pemilihan font dan jenis huruf. Jadi karena PowerPoint ini biasanya ditampilkan ya menggunakan media pembelajaran proyektor atau LCD, sehingga kalian harus memperhatikan font atau jenis huruf. Jangan sampai yang kalian tuliskan di PowerPoint itu hurufnya kecil-kecil sehingga tidak bisa terbaca saat kalian melakukan presentasi, baik itu di kelas maupun di tempat umumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pilih kata-kata yang benar-benar menjadi poin dari setiap bahan yang akan dipresentasikan, atau hindari word point. Jadi memang banyak kejadian mahasiswa itu membuat PowerPoint itu berasal dari word point, artinya
ketika kalian membuat makalah atau tugas, biasanya kan ngetiknya di dalam bentuk Word. Kemudian ketika presentasi, biasanya Word-nya itu yang kalian copy ke dalam PowerPoint. Padahal di situ kan otomatis Word kan tulisannya banyak dan tidak mencakup poin-poinnya saja, sehingga ketika kalian presentasi itu juga akan fokusnya ke tulisan-tulisan itu saja, tidak ada pengembangan atau penjelasan lebih detail dari kalian. Jadi sebaiknya saat membuat PowerPoint ya sudah kita tuliskan poin-poinnya saja. Nah, untuk pengembangan itu silakan dijelaskan pada saat kalian melakukan presentasi dengan menggunakan PowerPoint, seperti itu. Oke, kemudian di sini pemilihan animasi. Jadi pilihlah animasi yang sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan. Tadi seperti desainnya ya, misal kalian mau ngajar peluang, berarti kalian bisa gunakan animasi uang logam, dadu, atau mungkin kalian mau mengajarkan tentang bangun-bangun datar, berarti kalian gunakan animasi yang ada hubungannya, misal bangun persegi, kemudian persegi panjang, jadi disesuaikan. Kenapa? Sehingga ketika awal kalian tampilkan PowerPoint, siswa kalian sudah bisa menebak, berarti saya hari ini akan belajar tentang ini, seperti itu. Kemudian di sini gunakan animasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu poin penyampaian. Jadi animasinya diberikan sesuai kebutuhan, tidak terlalu banyak ya. Karena kenapa? Kalau terlalu banyak nanti bisa-bisa fokus dari peserta didik itu hanya fokus ke animasi, tetapi ke materi yang disampaikan itu justru mereka tidak paham apa yang kalian sampaikan, seperti itu. Oke, itu salah satu penjelasan singkat tentang media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu PowerPoint. Nah, di sini untuk minggu depan silahkan kalian membuat PowerPoint ya sebagai bahan presentasi, tidak usah banyak-banyak, jadi maksimal ada 8 slide saja setiap mahasiswa, karena yang dinilai adalah tadi itu dengan memperhatikan pemilihan desain, kemudian pemilihan formatnya seperti apa, kemudian di situ pemilihan animasi, itu yang ibu nilai. Oke, sebelum ibu akhiri di sini, ibu punya pesan, ayo tingkatkan pengetahuan teknologi Anda agar menjadi calon pendidik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalian sekarang berada di zaman now, berarti kalian juga harus selalu update tentang teknologi di zaman now. Jangan sampai kalian membandingkan, dulu guru saya belajar cara ngajarnya hanya menggunakan buku paket saja, tapi tidak gunakan media. Seiring berkembangnya waktu, berarti kalian harus mengikuti adanya perkembangan zaman. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Tetap semangat, tetap selalu sehat, dan jangan pernah kalian putus untuk melakukan sebuah kreasi dan inovasi.